Bab 16. Allah telah memberikan kuasa kepada Anda. Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kemampuan untuk menghasilkan. Dia berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kuasa dan otoritas yang Allah berikan kepada kita disertai dengan tanggung jawab. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghasilkan anak-anak. Dia tidak mengirimkannya kepada kita melalui bangau. Itu adalah kuasa Allah. Tetapi Dia menetapkan beberapa hal dalam pergerakannya. Jadi Anda bisa berdoa sampai akhirnya wajah Anda membiru. Tetapi seorang wanita tidak akan hamil sampai akhirnya dia memiliki hubungan dengan seorang pria. Begitulah cara Allah menginginkan hal ini terjadi, dan begitulah caranya bekerja. Tanggung jawab kita. Jika seseorang hanya berdoa dan berdoa dan berdoa untuk bisa hamil dan memiliki seorang anak, namun mereka tidak memiliki hubungan fisik dengan seorang pria, kita memandang kepada mereka dan berpikir, betapa bodohnya Anda dan Anda masih hidup? Tidak adakah seorang pun yang memberitahu Anda tentang kenyataan-kenyataan kehidupan? Tidakkah mereka memahami bagaimana berbagai hal bekerja? Namun inilah yang banyak dilakukan orang Kristen dalam area-area kehidupan lainnya. Mereka sibuk meminta Allah untuk memberikan kesembuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang firman Allah katakan. Firman Allah mengatakan agar Anda berbicara kepada gunung Anda. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Itu adalah salah satu hukum Allah. Namun orang-orang tidak melakukan apa yang firman katakan, dan mereka bertanya-tanya, mengapa Allah belum menyembuhkan saya? Itu sama bodohnya dengan seorang wanita yang berdoa secara konstan untuk bisa hamil tanpa memiliki hubungan apapun dengan seorang pria. Dan kemudian ketika tidak ada sesuatu pun yang terjadi, dia berkata, mengapa Allah belum memberikan anak kepada saya? Allah memberikan kita kuasa dan otoritas dalam area ini. Dengan kuasa dan otoritas ini ada tanggung jawab yang menyertainya. Saya mengenal pasangan suami istri yang memiliki 12 anak. Ketika saya bertanya kepada suaminya, kau ingin punya berapa anak? Dia menjawab, jika Allah menginginkan saya memiliki anak, maka kami akan memiliki anak. Itu sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ada berapa alat pencegah kehamilan yang tidak saya anjurkan, karena sesungguhnya itu adalah aborsi. Tetapi sedikit pengendalian diri akan menolong. Jika Anda tidak melatih pengendalian diri dalam area ini dengan berpikir, jika ini adalah kehendak Allah maka kami akan memiliki anak-anak. Namun jika Dia tidak menginginkannya, maka kami tidak akan memiliki anak. Maka berarti Anda sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab Anda. Allah memberkati kita dan memberikan kita kuasa untuk menghasilkan. Jika orang-orang tidak pernah memiliki anak kecuali jika itu adalah kehendak Allah, maka para pelacur tidak akan hamil. Jika semua anak secara supernatural ditentukan oleh Allah, ibu yang tidak menikah tidak akan memiliki anak. Jika Allah secara langsung mengendalikan aspek ini dalam kehidupan kita, Dia tidak akan membiarkan anak-anak dilahirkan dalam kondisi kecanduan obat-obatan atau dengan HIV. Allah memberikan kuasa untuk menghasilkan kepada umat manusia jasmania.
Dan jika Anda bekerja sama dengan bagaimana Dia membuat alam semesta ini berfungsi, Anda bisa menghasilkan seorang anak. Kita harus bekerja sama. Penciptaan kehidupan manusia adalah kuasa Allah, tetapi Dia meletakkannya di bawah kendali Anda. Kita memiliki kuasa dan otoritas dalam area ini. Jika Anda menginginkan hasil-hasilnya, maka Anda harus melakukan hal-hal yang benar untuk bekerja sama dengan hukum-hukum tentang bagaimana caranya mengandung dan melahirkan anak-anak. Kebanyakan orang memahami hal ini dan mereka akan menertawakan seseorang yang berpikir bahwa mereka bisa berdoa agar seorang anak bisa muncul. Allah tidak menjatuhkan begitu saja anak-anak dari sorga secara supernatural. Bukan begitu cara mereka datang. Hanya berdoa dan meminta Allah untuk secara supernatural menjatuhkan kesembuhan, keselamatan, atau kebangunan rohani dari sorga. Bukanlah cara hal-hal tersebut terjadi. Kita harus menggunakan otoritas kita sebagai manusia untuk bekerja sama dengan hukum-hukum rohani. Jika kita tidak melangkah dengan iman dalam bekerja sama dengan Allah dalam beberapa area ini, hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Ini begitu sederhana sehingga Anda harus memiliki seseorang yang menolong Anda untuk membuat Anda salah mengerti. Namun kita memiliki banyak sekali bantuan. Saya telah berbicara kepada banyak orang yang bertanya, jika Allah benar-benar Allah, maka Dia bisa menyembuhkan orang ini. Lalu, mengapa Dia membiarkan mereka mati? Allah tidaklah seperti itu. Dia tidak sekedar berkata, baiklah, kau memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Pergilah dan sembuhkanlah orang sakit. Lalu, jika kita tidak melakukannya, karena kita tidak tahu atau karena kita lebih didominasi oleh ketidakpercayaan daripada oleh iman, Allah tidak sekedar memandang ke bawah dan mengatakan, orang-orang ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugasnya karena mereka tidak percaya kepada firman-Ku dan tidak melakukan apa yang Aku katakan. Maka Aku akan menyembuhkan orang ini sendiri. Hal tersebut akan melanggar integritasnya sendiri. Allah memberitahu kita memiliki kuasa. Kita harus pergi. Kita harus menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Matius 10 ayat 8. Jika kita tidak melakukan bagian kita, Allah tidak akan melangkah masuk dan melakukan apa yang Dia beritahukan untuk kita lakukan. Sejumlah permintaan atau permohonan tidak akan mengubahkan situasi itu. Kita dalam tubuh Kristus perlu untuk menemukan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita perlu menemukan apa yang ada di bawah otoritas kita dan mulai menggunakannya sesuai dengan yang Allah maksudkan. Marilah kita mengambil tanggung jawab kita dan meletakkan ketidakpercayaan kita. Tolaklah seluruh doktrin agamawi yang melepaskan kita dari tanggung jawab kita dan berkata, apapun yang akan terjadi, terjadilah, terserah pada Allah. Siapa yang akan diselamatkan dan disembuhkan, Dia melakukan segala hal dalam kedaulatannya. Berhentilah untuk menjauh dari tanggung jawab kita dan menyalahkan Allah. Bukan Dia yang gagal, tetapi kita. Kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Dalam area penyediaan, Allah telah memberikan kita kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kapanpun Allah memberikan kita kuasa, Dia juga memberikan kita otoritas, sehingga kita bisa melepaskan kuasa dan menggunakannya. Dengan otoritas ini, ada tanggung jawab yang menyertainya. Inilah alasan mengapa Allah tidak memberikan kita uang secara langsung. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah memberikan kita uang,
Dia memberikan kita kuasa, sebuah pengurapan, sebuah kemampuan untuk mendapatkan kekayaan. Pertama-tama, Allah tidak memiliki uang. Dia tidak menggunakan uang. Di sorga tidak ada bursa uang. Dia juga tidak menghasilkan uang. Jika Anda berdoa, "Oh Tuhan, saya membutuhkan $100," atau seberapapun yang Anda butuhkan, Allah tidak memiliki sedikit pun uang yang Anda minta. Dan Dia juga tidak akan memalsukannya untuk Anda. Dia tidak akan membuat uang dan meletakkannya ke dalam kantong Anda. Alkitab mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Lukas 6 ayat 38. Karena Allah tidak memiliki uang secara langsung, Dia mengirimkannya kepada Anda melalui orang-orang. Allah mempengaruhi orang lain dan orang-orang akan terlibat dalam memberikan penyediaannya bagi Anda. Pekerjaan tangan Anda. Banyak orang mengabaikan kebenaran ini. Berapa di antara mereka berdoa, "Tuhan, jika Engkau adalah Allah, Engkau bisa melakukan apapun. Taruhlah uang dalam dompet saya." Kemudian mereka membuka dompet mereka dan ketika tidak ada uang di dalamnya seperti sebelumnya, mereka berkata, "Ya, Allah itu tidak setia, firman-Nya tidak bekerja, itu tidak benar." Kemudian mereka mulai menyalahkan Allah karena ketidaktahuan mereka. Allah tidak akan menciptakan uang dan meletakkannya di dalam dompet Anda. Allah memberikan Anda kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Jadi Anda harus belajar menggunakan otoritas Anda untuk melepaskan kuasa itu, untuk melihat penyediaan Allah dimanifestasikan bagi Anda. Anda harus bekerja sama dengan hukum-hukum rohani yang mengatur tentang kemakmuran. Sebagai informasi tambahan, untuk topik ini saya merekomendasikan pengajaran saya yang berjudul Financial Stewardship, Blessings and Miracles, and the Power of Partnership. Allah telah berjanji untuk memberkati seluruh pekerjaan tangan Anda. Ulangan 28 ayat 8 dan 12. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, dan di dalam segala usahamu Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Namun jika Anda tidak meletakkan tangan Anda pada sesuatu, Allah tidak akan memberkatinya. Anda tidak bisa hanya duduk di rumah tanpa melakukan apapun dan mengharapkan Allah untuk memberkati Anda. Hal tersebut tidak akan bekerja seperti itu. Anda tidak akan melihat Allah mulai memberkati Anda jika Anda tidak bekerja. Bahkan firman Tuhan mengatakan, 2 Tesalonika 3 ayat 10, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Carilah pekerjaan yang bisa didapatkan. Allah sedang bekerja. Dia mengerjakan sesuatu yang produktif dalam diri Anda. Itulah alasan mengapa kesejahteraan seperti yang dipraktekkan dalam negara kita sekarang ini bukanlah sebuah konsep yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa siapapun yang menerima tunjangan kesejahteraan itu tidak baik. Saya tidak mengatakan bahwa Allah membenci mereka atau bahwa mereka berdosa. Namun saya mengatakan bahwa itu bukanlah sistem Allah. Siapapun mungkin membutuhkan pertolongan dalam waktu-waktu tertentu. Tidak ada salahnya menerima bantuan dari orang lain atau pemerintah jika Anda berada dalam situasi di mana Anda membutuhkannya untuk sementara. Namun menjadi penerima dana kesejahteraan generasi kedua, ketiga, atau keempat di mana Anda hanya duduk di rumah dan membiarkan pemerintah membayari hidup Anda karena Anda tidak melakukan apapun adalah sebuah konsep yang tidak baik. Jika Anda ingin masuk ke dalam aliran penyediaan ilahi Allah, maka Anda perlu melakukan sesuatu untuk melepaskan kuasa itu dan melihat pengurapan ini mulai menghasilkan pendapatan yang Anda butuhkan. Allah telah memberikan Anda kuasa untuk mendapatkan kekayaan, tetapi Anda perlu melakukan sesuatu. Anda perlu bekerja. Anda perlu melakukan sesuatu yang produktif dengan tangan Anda. Salah satu rekan
kami bekerja sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang kemudian tiba-tiba perusahaannya bangkrut dan dia diberhentikan. Dia mulai menjadi pengangguran dan mengalaminya selama satu periode waktu. Dia ingin bekerja, jadi dia mengirimkan lamaran di seluruh kota. Tetapi hal ini terjadi selama kondisi ekonomi yang buruk dan dia melampaui kualifikasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mempekerjakan dia. Setelah dia melewati beberapa minggu di mana dia nyaris menjual rumahnya dan kehilangan segalanya, dia datang kepada saya dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Saya menjawab, "Carilah pekerjaan." Dia mengatakan, "Saya sedang mencobanya." Saya melanjutkan, "Tidak, maksud saya, carilah pekerjaan yang bisa didapatkan. Tidak ada salahnya jika kau percaya bahwa kau bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pimpinan atau hal-hal yang serupa. Tetapi sampai akhirnya pekerjaan dengan gaji yang lebih baik didapatkan, ambillah pekerjaan sementara di bagian gudang atau menyajikan burger." Pria ini begitu tersinggung. "Saya adalah pimpinan, saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, saya membutuhkan lebih banyak uang. Rumah saya hampir terjual." Dia dulu mendapatkan gaji sekitar $5.000 dan belum mendapatkan pekerjaan lebih dari setahun. Saya memberitahu dia, "Jika saja engkau bekerja di bagian gudang atau menyajikan burger selama setahun belakangan, engkau pasti memiliki uang yang cukup untuk mencegah rumah ini dijual sementara engkau masih bisa mencari pekerjaan yang engkau inginkan. Tidak ada salahnya jika engkau tidak ingin tinggal di sana, tetapi engkau harus melakukan sesuatu. Dengan tidak melakukan apapun, engkau menurunkan tanggung jawabmu dan menghalangi manifestasi berkat Allah yang ingin diberikannya untukmu. Engkau bisa berdoa dan berdoa, dan engkau mungkin mendapatkan sebuah mujizat yang akan membantumu selama seminggu atau sebulan berikutnya. Namun kemudian engkau akan memiliki krisis lainnya di bulan berikutnya dan bulan berikutnya dan bulan berikutnya. Engkau tidak akan melihat aliran supernatural keuangan yang mulai bermanifestasi dalam hidupmu sampai akhirnya engkau menyadari bahwa Allah memberikan engkau kuasa dan otoritas untuk mendapatkan kekayaan. Kau perlu bangkit dan menggunakan kuasa dan otoritas itu dengan melakukan sesuatu. Takaran kecil atau seember. Banyak orang menantikan agar kapal mereka berlabuh, tetapi mereka tidak pernah melayarkan satu kapal pun. Mereka menantikan hasil panen, tetapi mereka tidak pernah menaburkan benih apapun. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan penyediaan yang besar, tetapi mereka tidak pernah bekerja sama dengan hukum-hukum rohaninya berkaitan dengan kemakmuran. Ingatlah, firman Tuhan mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Lukas 6 ayat 38. Apakah Anda menggunakan takaran yang kecil, melemparkan $5 di sini dan di sana untuk Allah, berpikir bahwa Anda sudah benar-benar dermawan, sementara sesungguhnya perpuluhan dari gaji Anda adalah $200, $300, atau $400? Apakah Anda hanya memberikan persenan kepada Allah dan bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin keuangan saya tidak bertambah?" Saya berdoa dan mempercayai kemakmuran. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan kembali kepada Anda sesuai dengan ukuran yang sama dengan yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan takaran yang sangat kecil, maka Dia akan menggunakan takaran yang kecil juga untuk memberikan kembali kepada Anda. Dan jika Anda membutuhkan seember penuh keuangan, maka dibutuhkan waktu yang lama bagi Allah untuk mengembalikan ukuran itu kepada Anda dengan ukuran yang sama dengan yang Anda berikan. Beginilah cara kerajaan Allah bekerja. Allah tidak memberikan. Bab 17, iblis akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Allah telah memberikan kita otoritas dan kuasa atas iblis. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan
tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala iblis dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Allah memberikan kita kuasa dan otoritas atas segala iblis, dan segala itu berarti seluruhnya. Tidak ada satupun iblis yang terkecuali. Saya bertemu dengan orang-orang yang terus-menerus mengatakan, tetapi iblis melakukan hal ini dan hal itu kepada saya. Jika Anda tahu bahwa iblis adalah masalah Anda, maka Anda bisa mengatasi masalah itu dengan mempercayai firman Allah dan menggunakan otoritas Anda, dan bukannya berkeliling dengan mengatakan, "Oh Tuhan, saya mohon jauhkanlah iblis dari saya. Oh Tuhan, iblis berusaha untuk membuat saya melakukan hal ini." Saya tidak akan bebas dari godaan setan dengan berdoa dan meminta Allah untuk menjauhkan iblis. Seperti yang baru kita lihat, kuasa dan otoritas telah diberikan kepada Anda. Ayat pertama yang saya kutip ini tidak mengatakan bahwa iblis akan lari dari Allah. Dia akan lari dari Anda. Itu adalah kuasa Allah, tetapi kuasa itu ada di dalam diri Anda. Allah sendiri tidak akan turun dan membuat iblis lari dari Anda. Anda lah yang harus menolak iblis. Setan itu pengecut. Melawan artinya secara aktif berperang terhadap sesuatu. Perlawanan adalah aktif. Anda harus menggerakkan diri Anda sendiri dan menunjukkan kemarahan ilahi. Kemarahan ilahi berarti menjadi marah terhadap iblis, marah terhadap kesakitan, marah terhadap penyakit, dan marah terhadap kemiskinan. Anda harus menggerakkan diri Anda sendiri. Anda tidak bisa hanya bertoleransi kepadanya. Selama Anda bertoleransi kepada sesuatu, Anda akan terus bertoleransi terhadapnya. Namun ketika Anda tiba pada tempat di mana Anda mengatakan, "Sudah cukup, sampai di sini saja," dan Anda bangkit dengan kemarahan ilahi dan iman untuk menggunakan otoritas Anda, sebuah dinamika rohani positif dilepaskan. Ketika Anda muak dan lelah karena sakit dan letih, dan Anda berdiri dan menolak iblis, dia akan lari dari Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kemarahan ilahi, silakan membaca pengajaran saya yang berjudul Anger Management. Intinya, setan itu pengecut. Dia benar-benar pengecut. Dia hanya seorang penggertak, pengintimidasi, berteriak dan mengancam. Bahkan meskipun dia mengatakan semuanya ini, sebenarnya dia adalah pengecut. Jika Anda pernah berada di dekat seorang penggertak, Anda akan tahu bahwa mereka sesungguhnya mencoba untuk mengambil keuntungan dari orang lain, memanipulasi dan mengendalikan mereka. Ketika saya masih kecil, saya belajar bahwa ketika Anda bersikap tegas terhadap penggertak, mereka akan menghormati Anda dan meninggalkan Anda. Anda mungkin kalah dan kena pukul, tetapi Anda hanya akan berkelahi sekali saja. Setelah itu, mereka akan menghormati Anda dan tidak lagi mengganggu Anda. Intinya, seorang penggertak sesungguhnya tidak benar-benar ingin berkelahi. Mereka hanya ingin mengintimidasi dan mengendalikan. Jika mereka menyadari bahwa Anda akan berdiri dan berjuang setiap kali mereka datang di sekeliling Anda dan mencoba untuk melakukan sesuatu atas Anda, mereka akan mundur. Bahkan jika mereka memenangkan perkelahian, mereka tidak akan lagi meneruskan usaha mereka untuk menggertak. Seperti itulah cara kerjanya setan. Ketika Anda marah dan menolak iblis, dia hanya seperti seorang penggertak. Pada saat dia tahu bahwa hal tersebut akan merugikan dia, bahwa Anda akan bertahan di sana, bertatapan muka dengannya dalam nama Yesus dan melawannya, setan akan lari dari Anda. Namun Anda harus melawannya. Iblis terkasih. Mengatakan iblis terkasih, saya mohon tinggalkan saya sendiri, bukanlah sebuah perlawanan. Dan teman-teman saya dan saya melayani satu pelayanan pelepasan untuk seorang wanita yang telah menjual jiwanya kepada iblis. Setan telah menuntun dia untuk melakukan sebuah tindakan tercela yang melibatkan pemisahan jasmaniah orang lainnya. Di antara berbagai hal lainnya dalam menetapkan perjanjian dengan iblis ini.
Kami memberitahu dia bahwa dia harus menegur iblis dan mengambil kembali tempat yang telah dia berikan kepada iblis. Kami memberitahu dia bahwa dia perlu melakukan hal ini dengan berbicara secara langsung kepada setan dan meninggalkan dia. Jadi kami berlutut di sekitar meja kopi dan mulai berdoa. Kemudian kami mengatakan, "Sekarang berbicaralah kepada iblis." Wanita ini berkata, "Iblis terkasih." Kami harus menghentikan dia di sana dan berkata, "Wow, tunggu sebentar. Ngomong seperti itu bukanlah perlawanan terhadap iblis. Anda tidak bisa menolak iblis dengan mengatakan, 'Iblis terkasih, saya mohon tinggalkan saya sendiri.' Anda harus melawan iblis. Allah memberikan Anda kuasa dan otoritas dan Anda harus mengaktifkannya dengan membangkitkan diri Anda, memutuskan dengan hati yang kuat." Matius 11 ayat 12. Berdiri dan mengatakan, "Setan, keluarlah dari hidup saya." Anda mungkin berpikir, "Tetapi Andrew, saya bukanlah orang yang tegas. Satu-satunya pilihan yang lain adalah menderita." Hanya itulah cara kerjanya. Allah tidak akan mengusir iblis untuk Anda. Anda harus berdiri dan menolak dia. Dan jika Anda menolak iblis, dia akan lari dari Anda. Allah memberikan Anda otoritas ini dan Anda tidak bisa memohon dia untuk melakukan apa yang dia beritahukan untuk Anda lakukan. Itu tidak akan berhasil. Kenneth E. Hagin pernah menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana suatu kali Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan dia berbagai petunjuk. Saat Yesus berbicara, iblis kecil mulai berlari, melompat dan berteriak di antara mereka. Kenneth berusaha mencoba untuk memperhatikan dan memandang sekeliling iblis ini, tetapi dia tidak bisa benar-benar berfokus pada apa yang sedang Tuhan katakan. Dia bertanya-tanya, mengapa Allah mengizinkan hal ini terus berlangsung? Akhirnya Kenneth menjadi begitu marah atas hal ini dan menyatakan, "Dalam nama Yesus, saya memerintahkanmu untuk pergi." Dan iblis kecil itu pergi dan hilang. Tuhan memandang kepada Kenneth dan berkata, "Jika engkau tidak melakukan hal itu, aku tidak bisa melakukannya untukmu." Dua sisi koin. Allah memberitahu Anda untuk menolak iblis dan dia akan lari dari Anda. Banyak orang Kristen tahu bahwa iblis mencoba untuk menghancurkan kehidupan mereka sekarang. Dia sedang mencoba untuk membunuh Anda dengan kesakitan dan penyakit Anda, atau dia sedang mencuri kemakmuran dari Anda. Anda tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah kehendak Allah, tetapi Anda berdoa, "Oh Tuhan, tolong selesaikan masalah ini. Tolong lakukanlah sesuatu." Anda tidak sedang mengambil otoritas Anda jika Anda berhadapan dengan perlawanan iblis yang menentang Anda. Maka Anda harus maju mengambil otoritas yang telah Allah berikan kepada Anda dan memerintahkan iblis untuk lari. Ada dua sisi untuk koin ini, tunduk kepada Allah dan menolak iblis. Anda tidak bisa langsung berkeliling untuk mengikat dan mengusir apapun yang Anda inginkan. Beberapa orang mengambil Yakobus 4 ayat 7 dengan cara yang salah dan memikirkan hal-hal seperti, "Iblislah yang memberikan saya pasangan hidup seperti ini dan saya menginginkan pasangan hidup yang baru, jadi saya mengambil otoritas dan memerintahkan pasangan baru saya untuk datang dan menyingkirkan pasangan hidup lama saya." Hal tersebut tidak akan terjadi karena Allah tidak memberikan Anda kuasa dan otoritas seperti itu. Menyingkirkan pasangan hidup Anda yang sekarang melalui perceraian sehingga Anda bisa menikah lagi dengan yang lain bukanlah kehendaknya. Anda harus menundukkan diri kepada Allah dan menolak iblis, maka kemudian dia akan lari dari Anda. Kebenaran-kebenaran berkaitan dengan otoritas ini hanya akan bekerja bagi Anda ketika Anda tunduk kepada Allah. Ketika Anda mencari Dia dengan sepenuh hati Anda dan Anda merasa bahwa iblis merintangi Anda, maka Anda bisa mengambil otoritas dan memerintahkan hal-hal ini untuk berubah. Jika Anda marah hanya karena seorang menyalip Anda di jalan raya dan Anda berkata, "Saya harap mereka akan mengalami kecelakaan di jalan,"
hal itu tidak akan terjadi. Allah tidak memberikan Anda otoritas untuk mengutuki orang-orang seperti itu. Anda tidak tunduk kepada Dia jika Anda melakukan hal itu. Namun ketika Anda tunduk kepada Allah, maka Anda bisa menolak iblis secara aktif memerangi dia, dan dia akan lari dari Anda. Ketika saya masih berada di gereja denominasional, teman-teman saya dan saya tersandung dalam pelayanan mengusir roh-roh jahat. Kami melihat seorang wanita yang biasanya akan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk seumur hidupnya dibebaskan. Kami tahu bahwa masalahnya bukanlah hal yang jasmaniah atau alami, tetapi disebabkan oleh iblis. Kami juga tahu bahwa para pemimpin tidak akan memahaminya, sehingga kami mengunci dia di dalam kamar selama 7 hari dan bergantian melayani dia. Kami memuji Allah, menyanyikan pujian tentang darah Yesus, dan membaca firman Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang kami lakukan, tetapi kami benar-benar hanya mengusir iblis keluar dari wanita ini, bukan dengan tangan kami, tetapi dengan bernyanyi tentang darah Yesus dan berbicara melawan iblis. Kami hanya tinggal di sana sampai akhirnya kami melihat wanita ini dibebaskan dari iblis. Saat berita tentang bagaimana dia telah dipulihkan kembali kepada pikirannya yang sehat tersebar, orang-orang mulai datang kepada kami dari segala penjuru. "Siapa namamu?" Di lain waktu, seorang saudara yang terlibat dosa homoseksual datang kepada kami untuk minta pelepasan. Kami benar-benar tidak tahu apa yang sedang kami lakukan, dan lebih buruknya kami membaca sebuah buku yang mengajarkan kami berbagai jenis pikiran keliru, seperti Anda tidak bisa mengusir roh jahat seorang diri, harus ada 2 orang, Anda harus mendapatkan nama mereka, dan Anda harus melemparkan orang tersebut. Kami melakukan hal-hal yang bodoh dengan mengikuti petunjuk buku yang salah itu. Kami menghabiskan waktu 3 minggu untuk mempersiapkan kelepasan homoseksual ini, yang sebenarnya tidak perlu Anda lakukan selama itu. Ada sebuah kelompok di kota tempat saya tinggal yang berpikir bahwa adalah baik untuk meminta orang-orang yang ingin mendapatkan kelepasan untuk mengisi lembar pertanyaan sebanyak 40 halaman, dan kemudian menanti selama 45 hari untuk menantikan sebuah periode waktu sebelum mereka mengusir roh-roh jahat itu. Itu juga bukanlah metode yang digunakan oleh Yesus. Kembali pada waktu ketika kami berpikir bahwa kami harus senantiasa mengetahui nama roh jahat itu, seorang teman saya yang mengusir roh jahat keluar dari seseorang bertanya kepada roh jahat itu, "Siapa namamu?" "Dalam nama Yesus." Iblis itu menjawab, "Pendusta." Tiba-tiba teman saya bertanya, "Apakah engkau memberitahukan yang sebenarnya kepada saya?" Saya tidak mau hidup dengan roh jahat ini. Saudara homoseksual yang sedang kami persiapkan ini datang selama ibadah Rabu malam di gereja kami. Saya sedang memimpin ibadah seorang diri karena rekan pendeta saya yang adalah mitra saya dalam mengusir roh jahat sedang berada di luar kota malam itu. Seorang penerima tamu datang dan membawa saya keluar dari ibadah dan mengatakan, "Pria ini ingin bertemu dengan Anda." Ketika saya masuk kembali dan melihat dia, ternyata dia datang dengan seorang homoseksual lainnya yang ingin dibebaskan juga. Saudara yang sedang kami persiapkan itu berkata, "Saya siap untuk dibebaskan malam ini." Saya menjawab, "Tapi kita tidak bisa melakukannya malam ini karena saya seorang diri." Dia menanggapi, "Saya tidak mau hidup dengan roh-roh jahat ini lagi." "Iya, tapi saya tidak bisa mengusir mereka." "Anda perlu melakukan sesuatu karena saya tidak mau hidup lagi dengan roh-roh jahat ini." Jadi saya membawa pria ini dan temannya ke ruangan belakang dalam gereja ini. Jamie yang sekarang menjadi istri saya, tetapi waktu itu belum jadi istri, ikut dengan kami untuk memberikan dukungan doa. Jamie bahkan belum dibaptis Roh Kudus. Kami sama sekali tidak tahu apa yang sedang kami lakukan.
Saat kami tiba di ruangan belakang, pria ini berkata, "Anda lebih baik memohon darah Yesus melingkupi tempat ini atau melakukan sesuatu, karena roh-roh jahat ini akan keluar." Ketika saya mulai berdoa, "Bapa, dalam nama Yesus," pria ini jatuh ke lantai dan mulai menyalak, merayap seperti ular dan melemparkan kursi-kursi ke arah tembok-tembok kaca. Keadaan itu cukup menggemparkan. Ketika penerima tamu mendengarnya, dia masuk dan menghentikan ibadah dengan mengatakan, "Kita perlu mendoakan Andrew, dia ada di belakang di sana untuk bersaksi kepada seseorang." Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Diam dan keluarlah. Di ruang belakang itu ada setumpuk kursi yang tingginya kira-kira 10 kaki, 3 meter. Pria lainnya yang dirasuki setan berada di puncak tumpukan kursi itu, menempel ke arah dinding. Ketakutan setengah mati, Jamie sedang berdoa dan melakukan segala hal yang bisa dia lakukan. Saya tidak tahu bagaimana melanjutkannya, tetapi karena kami telah siap, saya mulai bertanya, "Siapa namamu? Dalam nama Yesus, beritahukan namamu." Saat saya melakukan hal ini, satu roh jahat menyebutkan namanya, dan kemudian roh jahat yang lain menyebutkan namanya, dan kemudian roh jahat yang lainnya lagi menyebutkan namanya. Saya merasa saya sedang dibodohi karena saya tidak tahu apakah roh jahat yang pertama telah keluar atau belum sebelum roh jahat yang kedua menyebutkan namanya. Itu konyol. Akhirnya ayat ini muncul di dalam benak saya, Markus 1 ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Saya berpikir hal ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi saya berkata, "Dalam nama Yesus saya memerintahkan kalian semua untuk diam dan keluarlah daripadanya." Seketika itu juga kuasa dilepaskan dan pria ini terbaring di lantai sepertinya dia telah mati. Dengan lembut saya menggoncang dia untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Dia hanya berpaling dan berbisik, "Saya bebas, saya telah dilepaskan, saya bebas." Saya berpikir, jika mengusir iblis dalam nama Yesus adalah sesederhana ini, lalu mengapa saya melewati segala proses ini? Meskipun kami tidak tahu apa yang sedang kami lakukan, kami menemukan kebenaran ini. Biasanya kami meminta dan memohon dengan berkata, "Oh Tuhan, tolong singkirkan hal ini." Saya belajar untuk menggunakan otoritas yang telah Allah berikan kepada saya, dan saya tidak perlu lagi melewati segala hal ini. Saya tidak perlu menanyakan kepada roh jahat siapa nama mereka, menyuruh orang yang mau pelepasan mengisi lembar pertanyaan sebesar 40 halaman, dan meminta mereka untuk menunggu beberapa minggu untuk siap. Saya memiliki otoritas atas iblis, dan jika orang tersebut bersedia untuk bekerja sama, saya bisa masuk dan memerintahkan semua roh jahat itu untuk pergi, dan mereka akan mentaati saya. Saya tidak pernah meminta Allah untuk mengusir iblis, karena itu adalah hal yang Dia beritahukan untuk saya lakukan. Saya harus bangkit mengambil otoritas saya dan menjadi yakin bahwa ketika saya berbicara, hal tersebut akan berhasil. Saya harus memiliki iman di dalam firman Allah, bahwa saya sudah memiliki otoritas atas seluruh iblis dan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Lukas 9 ayat 1. Penyesuaian yang sederhana, perbedaan yang besar. Karena Allah telah memberikan Anda kuasa dan otoritas ini, Anda juga harus memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya. Anda tidak bisa kembali kepada Allah dan meminta Dia untuk melakukan apa yang telah Dia perintahkan untuk Anda lakukan. Anda harus mengambil otoritas Anda dan menggunakannya. Tidak ada masalah dengan Allah. Doa itu berhasil, hanya saja doa yang salah tidak akan berhasil. Anda harus berdoa, berbicara, dan bertindak sesuai dengan otoritas yang telah Allah berikan kepada Anda. Jika saja Anda bersedia untuk melakukan penyesuaian yang sederhana ini, yang telah saya sampaikan kepada Anda di sepanjang buku ini, Anda akan melihat sebuah perbedaan yang besar.
Berbicaralah kepada masalah-masalah Anda dan perintahkan firman Allah untuk bermanifestasi. Doakan agar firman Allah untuk melintas di jalan orang-orang yang perlu lahir baru. Berhentilah meminta Tuhan untuk mencurahkan roh-Nya dan mulailah pergi dan menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta dan membangkitkan orang mati. Matius 10 ayat 8. Lakukan apa yang firman katakan dan Anda akan melihat kuasa-Nya bermanifestasi. Kemudian Anda akan melihat seluruh kebangunan rohani yang bisa Anda dapatkan.